Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kosfatia dengan NIM 2414322 dengan rekan saya Heranda Rizky. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah asuransi jiwa syariah dengan judul Analisis Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Manulife Indonesia. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas profil perusahaan, praktik operasional syariah, kinerja dan perkembangan perusahaan, tantangan yang dihadapi, serta solusi dan rekomendasi untuk pengembangan perusahaan di masa depan. Yang pertama ada profil perusahaan. Manulife Indonesia merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation yang berasal dari Kanada dan mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1985. Manulife Indonesia menyediakan berbagai layanan keuangan seperti asuransi jiwa, kesehatan, investasi, dana pensiun, serta produk asuransi berbasis syariah. Sebagai salah satu perusahaan asuransi besar di Indonesia, Manulife memiliki jaringan pemasaran yang luas melalui agen bancassurance dan platform digital. Yang kedua ada visi dan misi. Visi Manulife Indonesia adalah menjadi mitra keuangan yang paling dipercaya untuk membantu masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik. Sedangkan misinya adalah yang pertama, memberikan solusi keuangan yang inovatif. Yang kedua, membantu nasabah mencapai tujuan keuangan. Yang ketiga, menyediakan perlindungan yang berkualitas. Dan yang terakhir, menjalankan bisnis secara profesional dan berkelanjutan. Visi dan misi tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan keuangan yang optimal bagi masyarakat. Yang ketiga, ada produk asuransi jiwa syariah. Manulife Indonesia memiliki beberapa produk asuransi syariah, di antaranya yang pertama ada Mission Syariah, yang kedua Smart Insurance Solution Syariah, yang ketiga produk perlindungan kesehatan syariah, yang keempat produk investasi berbasis syariah, dan yang terakhir produk perlindungan penyakit kritis syariah. Produk-produk tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan finansial sekaligus memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Yang keempat ada akad dalam asuransi syariah. Dalam operasionalnya, Manulife Indonesia menggunakan beberapa akad syariah. Pertama, akad tabaru, yaitu akad hibah yang digunakan peserta untuk saling membantu apabila terjadi musibah. Yang kedua ada akad wakalah bil ujroh, yaitu perusahaan bertindak sebagai pengelola dana dan memperoleh imbalan jasa atau ujroh. Dan yang terakhir ada akad mudharabah mustarakah yang digunakan dalam pengelolaan investasi syariah sistem bagi hasil. Akad-akad tersebut menjadi dasar operasional perusahaan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam ada mekanisme dana tabaru. Dana tabaru berasal dari kontribusi peserta yang dikumpulkan dalam satu dana bersama. Dana ini digunakan untuk membayar klaim peserta, membayar manfaat asuransi, membentuk cadangan teknis, dan mengelola risiko peserta. Keunggulan sistem ini adalah adanya prinsip gotong royong atau ta'awun antar peserta sehingga risiko ditanggung bersama. Yang ketujuh ada surplus underwriting dan investasi syariah. Surplus underwriting adalah kelebihan dana tabaru setelah dikurangi klaim, cadangan teknis, dan kewajiban lainnya. Jika terjadi surplus, maka dapat dibagikan kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dana investasi syariah ditempatkan instrumen yang sesuai syariah seperti sukuk, deposito syariah, reksadana syariah, dan saham syariah. Demikian, investasi dilakukan tanpa mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman sekelompok saya, yakni Siti Kosfatia. Di sini saya akan membahas tentang analisis perusahaan asuransi jiwa syariah Manulife Indonesia. Nah, yang salah satunya itu ada yang dinamakan dengan peran Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini Dewan Pengawas Syariah atau DPS memiliki peran yang sangat penting di dalam perusahaan asuransi. Nah, tugas
DPS tugas DPS diantara lain yang pertama mengawasi kepatuhan syariah perusahaan, kedua menilai produk yang akan diluncurkan, ketiga mengawal investasi syariah serta memberikan nasihat kepada manajemen. Fungsi keberadaan DPS yakni memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN MUI. Terus di sini ada kinerja dan perkembangan perusahaan. Manulife Indonesia terus mengalami perkembangan melalui pertumbuhan jumlah nasabah, penguatan layanan digital, inovasi produk syariah, perluasan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan layanan digital untuk memudahkan nasabah dalam pembayaran kontribusi, pengecekan polis, dan pengajuan klaim secara online. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Manulife Indonesia dalam mengembangkan bisnis asuransi syariah. Yang pertama, rendahnya literasi masyarakat mengenai asuransi syariah. Kedua, persaingan yang ketat dengan perusahaan asuransi konvensional. Terus ketiga, masih adanya keraguan masyarakat terhadap industri asuransi. Keempat, tantangan digitalisasi dan keamanan data. Kelima, keterbatasan instrumen investasi syariah dibandingkan dengan konvensional. Nah, di sini ada solusi dan rekomendasi. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Pertama, meningkatkan edukasi dan literasi asuransi syariah kepada masyarakat. Kedua, memperkuat layanan digital dan inovasi teknologi. Ketiga, meningkatkan transparansi pengelolaan dana peserta. Keempat, mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Kelima, memperkuat kerjasama dengan bank syariah atau lembaga keuangan lainnya. Mungkin kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Manulife Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya melalui penggunaan akad syariah, pengelolaan dana tabaru, investasi syariah, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Manulife Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang karena didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Demikian paparan dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.